Gav, boleh gak sih ninggalin zona nyaman kita untuk jadi pengikut Yesus? Emang boleh? Boleh kali ya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Tapi zaman dulu ada kelihatan bedanya dari orang dari daerah yang sama atau dari daerah yang berbeda. Okay. Disitulah muncul keraguan di hati Nathanael. Dari mana kira-kira orang ini? Disitulah awalnya ketika dia melihat seorang yang berbeda dengan dia. Yesus datang, ada angin baru, ada angin segar. Ini semua berkaitan dengan apa yang mereka sudah pelajari selama ini. Ajakannya itu pertama-tama tidak terlalu jelas bagi dia. Siapa? Mau diajak bertemu siapa? Iya. Makanya dia ada apa? Punya apa? Ya kan? Tentu itu semua berasal dari tempat dia berasal. Jadi dia bertanya, disitulah dia keragu. Dia mulai menjadi ragu. Di pemikiran mereka, pemahaman mereka bahwa kegiatan rohani itu bukan semata-mata hanya rohani saja. Iya. Ternyata Tuhan kita peduli sama aspek sosial kita. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Halo semuanya. Hai. Oke, perkenalkan nama aku Hascella dan dengan teman-teman aku nih di sini ada Aku Gavrila. Dan aku Felicia. Oke, gimana Felicia dan Gavrila kabarnya? Felicia dan Gavrila. Oh ya? Puji Tuhan baik. Oke, puji Tuhan. Baik, Kak. Felicia. Oke. Sebelum kita mau diskusi nih, tentunya diskusinya pasti seru banget kan? Iya, Seru. Tapi ada satu hal yang harus diingetin nih, Gavrila. Sebelum kita mulai diskusi, bagi teman-teman yang belum punya buku Cornerstone sama seperti kita, boleh banget untuk hubungi kontak sosial media atau call center Help Channel Indonesia di bawah ini. Oke. Tapi Kak, sebelum kita masuk untuk baca ceritanya nih, untuk teman-teman yang belum punya buku, teman-teman bisa baca dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Iya, jadi nggak ada alasan ya untuk nggak baca bareng-bareng kita ya. Sekarang kita udah tiba di sahabat ke-9 dengan judul apa nih? Datang dan lihatlah. Oke. Bukan datang doang, tapi benar-benar dilihat Lihat. ya. Ya, diperhatikan juga. Ya, kita langsung masuk aja kali ya ke ceritanya. Oke, Gav. Dari siapa nih? Feli mungkin. Oke, Feli. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Nah, pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Lalu jawab Yesus kepadanya,
sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Oke. Jadi sebelum kita mau jelasin ceritanya, aku tuh sempet baca-baca gitu ya sebelumnya. Jadi katanya itu Natanael, fakta uniknya gitu ya. Natanael itu ternyata punya kayak kepribadian ganda gitu. Jadi dia itu ada suka disebutin gitu sama bersangkutan sama Bartholomeus katanya sih. Tapi itu nama dari keluarganya. Gitu. Tapi boleh dong Feli jelasin ceritanya. Jadi ceritanya itu awal-awalnya ini ceritain gimana murid-murid Yesus yang pertamanya. Dibuka dengan pertemuan Yohanes dan 2 muridnya. Terus dilanjutin sama nama Simon, murid Yesus yang diubah menjadi Petrus. Terus ngeceritain juga tentang pertemuan dengan Filipus dan yang tadi kita baca Natanael. Nah terus menariknya tuh di bagian tentang Natanael. Dimana waktu itu dia tuh ragu mengikuti Yesus atau tidak. Tapi pada akhirnya dia nggak ragu lagi dan dia berkata, engkau anak Allah, raja orang Israel. Itu perkataannya si Natanael. Terus yang menariknya, kita jadi tahu latar belakang atau awal-awal pertemuan Yesus dengan murid-muridnya pertamanya. Ini kamu baru tahu juga gak sih? Iya. Kalau aku sih baru tahu. Iya, benar. Tentang pertemuan awal-awalnya ya. Oke, supaya kita bisa lebih tahu fakta-fakta unik lagi, kita akan mendengarkan Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Kata guile dalam bahasa Yunani berarti tipu daya, kepalsuan, atau ketidakjujuran. Kata ini juga bisa menggambarkan kail pancing yang digunakan untuk menangkap ikan. Ketika Yesus menyebut Natanael sebagai orang Israel sejati yang tidak memiliki tipu daya, itu adalah pujian yang sangat istimewa. Mungkin ini adalah salah satu pujian terbesar yang bisa diterima seseorang dari Yesus. Wah, pengen jadi seperti Natanael juga kan? Mau tahu fakta-fakta firman Tuhan yang lain? Stay tune terus di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Oke, sekarang kita sudah ditemani lagi bersama Pendeta Wilson Aritona. Halo Pak Pendeta. Halo Pendeta. Terima kasih. Halo juga. Oke, sekarang kita mau diskusi nih Pendeta tentang pelajaran kita ke sahabat ke-9 yang judulnya Datang dan Lihatlah. Oke, tapi sebelum itu kita baca ayat hafalannya. Ayat hafalannya terdapat di Yohanes 1 ayat 45 sampai 47. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Oke. Nah, tadi kita udah baca tentang ceritanya, tapi dari cerita ini kita punya beberapa pertanyaan Iya nih nih Pak ingin Pendeta. kita tanyakan. Siapa duluan nih yang mau tanya? Oke Pak Pendeta, aku mau nanya. Jadi bagian di mana Natanael awalnya meragukan Yesus? Pertanyaannya, kenapa Natanael sempat meragukan Yesus? Sangat baik ya pertanyaannya. Tentu semua orang punya hak untuk menjadi kritis. Iya. Apalagi ketika bertemu seorang yang asing. Kalau dalam beberapa peribahasa dikatakan stranger danger. Jadi kalau orang asing itu berbahaya. Apalagi kalau orang yang mungkin zaman sekarang nggak terlalu kelihatan bedanya. Tapi zaman dulu ada kelihatan bedanya dari orang dari daerah yang sama atau dari daerah yang berbeda. Disitulah muncul keraguan di hati Natanael. Dari mana kira-kira orang ini? Disitulah awalnya
ketika dia melihat seorang yang berbeda dengan dia. Oke. Jadi dia ragunya hanya karena kayaknya Tuhan Beda. Yesus ini beda gitu. Beda, Yesus ini betul. beda. Betul. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak menonjol, Iya. tidak dari pakaiannya, Iya, dari benar. gaya jalannya, gaya bicaranya, dan tidak kelihatan seperti orang yang hebat, tetapi Benar-benar. Sederhana. sederhana. Iya. Itulah dia membuat dia bertanya-tanya. Karena ajakannya itu pertama-tama tidak terlalu jelas bagi dia. Siapa? Mau diajak bertemu siapa? Iya. Makanya dia ada apa? Punya apa? Ya kan? Tentu itu semua berasal dari tempat dia berasal. Jadi dia bertanya, disitulah dia keragu. Dia mulai jadi ragu terhadap Yesus. Oke, Pak Pendeta. Oke, Pak Dapat Pendeta. jawabannya. Oke, sekarang aku mau nanya nih Pak Pendeta. Iya. Jadi kan ada di momen di mana Nathanael ini udah percaya kepada Yesus. Iya. Terus ternyata Yesus itu memberikan janji kepada Nathanael. Nah, apa janji Yesus tersebut? Janji Yesus ialah ketika Nathanael datang dan melihat sendiri, maka dia akan mendapatkan jawabannya. Dia akan menemukan jalan hidup. Karena kita perlu ketahui bahwa kehidupan orang-orang Yahudi saat itu, mereka sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan mereka sudah belajar dan menantikan figur atau sosok Mesias. Jadi tentu ketika Yesus datang, ada angin baru, ada angin segar, ini semua berkaitan dengan apa yang mereka sudah pelajari selama ini. Bahwa Yesus memberikan jalan hidup yang baru buat mereka. Oke. Oke, terima kasih Pendeta jawabannya. Jalan hidup yang baru. Keren. Oke. Elisa mau nanya? Aku mau nanya sih Pak Pendeta. Dari pelajaran ini tuh kira-kira apa yang bisa kita ambil gitu? Pelajaran kita ini gak ada bedanya dengan zaman sekarang ya. Iya. Di mana orang sekarang semakin kritis. Iya. Kalau kita selalu dengar orang bilang, pendeta zaman sekarang berbeda, menurut saya nggak berbeda. Konteksnya mungkin berbeda, tetapi prinsipnya sama. Betul. Pada awalnya seorang kalau ditawarkan sesuatu yang lebih baik, akan bertanya-tanya. Kita aja kalau dapat teks, ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, kita bertanya-tanya kan? Iya. Bener gak ya? Ini apa? Ini Mungkin gitu kan? Apakah benar? Tapi faktanya banyak juga orang tertipu. betul. Tetapi kalau seorang yang sungguh-sungguh mencari, dia punya pemikiran itu memang objektif dan wajar-wajar saja untuk bertanya kritis. Betul. Jadi pelajarannya ialah kita sebagai orang Kristen jangan terintimidasi ketika orang kritis sama kita, Iya. ya kan? Betul. Benar-benar. Tetapi malah kita merangkul mereka dengan memberikan undangan. Jadi jangan pernah mau terjebak atau jatuh dalam sebuah argumentasi. Tidak ada orang pernah menang dalam argumentasi. Hanya ada kalah dan kalah. Lose-lose situation. Tapi kalau kita mau menangkan seorang, kita berikan dia kesempatan dengan ajakan dan tawaran supaya dia sendiri yang menilai. Dia sendiri yang memberikan kesimpulan. Oke. Sebelum itu Pak Pendeta, tadi tuh sempat di awal-awal tuh sempat ngobrol-ngobrol sama Gabriel sama Felicia. Tapi sebelum itu lagi, aku sempat nge-search gitu kan tentang Nathanael. Iya, Terus aku lihat ada fakta unik tentang Nathanael. iya. Kalau dibilang Nathanael ini punya kepribadian ganda. Jadi dibilang Nathanael ini sebenarnya itu suka dikaitkan dengan Bartolomeus. Itu maksudnya apa ya? Iya. Ini mungkin bagian dari konteks ya, atau sejarah atau background di zaman itu. Kalau Iya. kita tahu kan, seperti Petrus juga ada 2 namanya kan? Iya. Ya. Lalu ada beberapa juga yang lain punya 2 nama. Nah ini lebih mengarah kepada nama aslinya itu ialah nama yang diberikan oleh orang tuanya dengan maksud tujuan supaya dia menjadi seperti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Oh, paham. Iya. Tapi ada juga nama yang dimana dapatkan dari situasi dia dari kecil ya. Contoh kalau di sini ada yang punya saudara-saudara, sibling, lebih dari 1 atau 2, Ada. atau anak tunggal semua. Ada ya? Ya, saya juga kebetulan baru jadi orang tua baru. Mumpung masih 1 anak. Tapi dari anak ini kita sudah bisa melihat gaya-gayanya, gerik-geriknya, ya kebiasaannya, wataknya. Nah, kita suka kasih nama, suka berikan dia julukan. Ya, kalau zaman sekarang kasih julukan kan. Begitu juga yang terjadi pada saat itu. Makanya kesannya mereka ada 2 karena ada dari apa yang
orang tuanya inginkan dan juga apa sebenarnya sifat dia sebenarnya dilihat oleh orang-orang. Oke, ngerti Pendeta. Oke, Pak Pendeta. Makasih Pak Pendeta. Terima kasih. Ini pertanyaan menarik gitu. Iya, benar. Sama-sama. Itu sifat gandanya Kak. Sifat gandanya. Semoga nama kita sesuai ya dengan orang tua. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam segmen Apa Pendapatmu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadine dari kelas 10. Aku berasal dari SMA Perguruan Advent Salemba. Halo, perkenalkan saya Kestin, kelas 10 dari Perguruan Advent Salemba. Nama saya Talia dari kelas 10-1 dari Sekolah SMA Perguruan Advent Salemba. Halo, nama aku Daniel Lewian dari 10-3, saya berasal dari Advent Salemba. Halo, perkenalkan nama saya Rafael Aditya Simon Sagala. Saya kelas 10 dari SMA Perguruan Advent Salemba. Kalau yang paling mempengaruhi itu, saya memilih dari mendapat jawaban Alkitab yang jelas dan logis atas pertanyaan. Kalau dari yang tidak paling mempengaruhi itu adalah menerima bantuan dan kasih saat dibutuhkan tanpa banyak bicara. Karena kalau menerima bantuan dan kasih saat dibutuhkan tanpa banyak bicara itu udah pasti setiap orang akan melakukannya. Jadi menurut aku yang paling terpenting itu nomor 1, mendapat jawaban Alkitab yang jelas dan logis atas pertanyaan. Dan yang paling tidak mempengaruhi itu yang nomor 2, merayakan kebahagiaan dalam hidup orang lain. Karena menurut saya merayakan kebahagiaan dalam hidup orang lain tuh agak tidak wajar ya. Karena kita tuh bisa saja orang itu sedang bersedih, kita merayakan kebahagiaan di hidup itu, jadi kayak agak aneh aja gitu. Menurut saya yang paling mempengaruhi yaitu diundang untuk ikut kegiatan sosial dan rohani di gereja. Dan menurut saya yang paling tidak mempengaruhi yaitu merayakan kebahagiaan dalam hidup orang lain. Oke, untuk yang paling mempengaruhi karena di zaman sekarang ini jarang sekali kegiatan-kegiatan sosial atau rohani di gereja, dan juga orang-orang di zaman sekarang ini jarang sekali ikut kegiatan sosial di gereja. Kebanyakan mungkin hanya datang pada saat ibadahnya saja. Nah, dan untuk paling tidak mempengaruhi merayakan kebahagiaan dalam hidup orang lain, karena menurut saya kebahagiaan itu tanggung jawab pada masing-masing orang. Jadi kita tidak perlu menanggung kebahagiaan orang lain. Yang pertama yang nilai 1, mendapatkan jawaban Alkitab yang jelas dan logis atas pertanyaan. Yang kedua, menemukan kebenaran Kristus lewat media sosial. Alasannya karena saya memberikan yang terakhir, menemukan kebenaran Kristus lewat sosial media, karena zaman sekarang sudah sedikit orang yang memberikan tentang kebenaran Kristus di sosial media. Menurut aku yang paling mempengaruhi itu adalah menemukan kebenaran Kristus lewat media. Yang paling tidak mempengaruhi itu nomor 2, merayakan kebahagiaan dalam hidup orang lain. Yang pertama, kenapa aku memilih yang menemukan kebenaran Kristus lewat media? Karena banyak orang yang memakai gadget atau media sosial mereka untuk keseharian mereka. Dan gak banyak juga orang yang memberitakan Kristus lewat media. Dan kenapa aku milih yang nomor 2, merayakan kebahagiaan dalam hidup orang lain? Bisa saja orang lain itu bahagia atas dirinya sendiri itu dengan yang gak baik. Hai, kembali lagi di Cornerstone Connection. Wah, kita tadi udah denger nih respon dari teman-teman kita nih Kak. Kayaknya boleh deh aku nanya ke kalian dan Pak Pendeta responnya. Boleh. Siapa dulu nih? Gabriel aja deh. Aku dulu. Oke, menurut aku ya, yang paling berpengaruh tuh menurut aku ada di pilihan yang mendapat jawaban Alkitab yang jelas dan logis atas pertanyaan. Karena menurut aku itu jadi membuktikan bahwa pernyataannya itu benar-benar terjawab di Alkitab gitu sih.
Kalau Kak Kak Sela? Cela? Kalau aku itu kalau yang berpengaruh itu nomor 1 sama 2. Mendapat jawaban Alkitab sama merayakan kebahagiaan dalam hidup orang lain. Karena kalau misalkan nomor 1 mungkin jawabannya sama kayak Gavrila ya. Kalau nomor 2 mungkin rasa grateful kita ke Tuhan tuh jadi lebih besar kayak wah Tuhan tuh kayak rasa ada. Terus kalau misalkan nggak terlalu berpengaruh itu aku nomor 4. Menemukan kebenaran Kristus lewat media. Gitu. Oke. Boleh tanya ke Pak Pendeta? Iya, jadi kalau kita mau membuat orang tertarik, tentu kita harus tahu kebutuhan mereka apa. Iya. Kadang kebutuhan yang kita sering lihat, perhatikan dari cerita-cerita Yesus di Alkitab, kebanyakan kebutuhan fisik, bukan? Iya. Makanya Tuhan beri kesembuhan, mujizat, itu yang mereka butuhkan. Tapi di tempat kami, kebetulan sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat ialah ada kebutuhan sosial. Jadi ketika kita membuat sebuah kegiatan sosial, itu akan sangat atraktif, sangat menarik bahwa di pemikiran mereka, pemahaman mereka bahwa kegiatan rohani itu bukan semata-mata hanya rohani saja. Iya. Ternyata Tuhan kita peduli sama Iya benar. aspek sosial kita juga. Gimana menurut kalian? Benar. Setuju sih Pak Setuju. Pendeta. Lagi kayak ngerasa gak, contoh kita kan Pathfinder kan, sering ngelakuin kegiatan sosial juga. Iya, benar. Jadi ngelakuin kegiatan kayak gitu bukan hanya kewajiban Pathfinder, enggak ya. Justru kayak Di luar menebarkan itu juga. kasih, terus mencontohkan perilaku dan sikap kita sebagai umat Tuhan. Kristus. Iya, umat Amin. Tuhan. Oke. Oke. Siapa Ada dulu nih yang apa lagi? bicara? Oke, Felicia, sekarang Gavrila. Jadi kita udah kasih pendapat kita. Sekarang kita minta Pak Pendeta untuk memberikan kesimpulan dari pelajaran ke-9 kita pada Yang panjang atau pendek nih? Yang panjang boleh, yang panjang pendek ya. boleh Pak Pendeta. Oke, yang praktis mungkin ya, yang praktis yang bisa kita semua pelajari. Jadi dari pelajaran kita kali ini, intinya itu dari judulnya. Ya. Mari dan Lihat. lihatlah. Datang dan lihat. Kadang-kadang kita terlalu terburu-buru, kita mau yang instan, kita mau hasil yang cepat, sehingga kita mengambil proses dari pembentukan sifat seseorang atau pembentukan dari ketertarikan mereka atas Kristus. Kita nggak bisa samaratakan dong tiap-tiap orang. Mungkin karena kita lahir di keluarga yang cinta Kristus lah, maka kita punya keadaan yang lebih efektif dan efisien untuk menerima Kristus. Tetapi nyatanya di Alkitab ada banyak aspek-aspek lain yang mempengaruhi kebutuhan seseorang. Mungkin bukan karena dia nggak suka sama kita individu, dia tidak menerima Kristus, tapi mungkin dia ada ganjalan yang lain. Secara psikis, secara pribadi. Itulah di mana kita sebagai seorang yang mengikuti Kristus dan sudah menikmati kehadiran Kristus, kita harus membuka ruang itu untuk orang-orang sekitar kita. Dan itu butuh waktu, ya. Dan dalam waktu itulah kehadiran kita lebih penting daripada jawaban kita. Saya pribadi, saya akan lebih tersentuh ketika seseorang bukan saja mengajak, tetapi hadir sebagai sahabat dan teman dalam kehidupan saya. Karena jujur aja, kalau kita ke gereja kan, Betul. alasan 3 teratas kenapa kita gereja pasti gara-gara ada teman. Iya. Ya kan? Setelah itu bukan alasan yang buruk. Saya tahu orang bisa memikirkan itu adalah hal yang buruk. Ah, kamu ke gereja gara-gara teman. Tetapi faktanya ialah kebutuhan kita ya kebutuhan Secara sosial. Ya. Benar. Kebutuhan akan memiliki teman atau seorang sahabat itu adalah kebutuhan sosial kita. Jadi marilah kita menjadi orang Kristen yang membuka ruang kesempatan itu bagi semua orang supaya kebutuhan aspek kehidupan mereka dipenuhi. Dari jasmani, psikis atau mental, rohani, dan juga kehidupan sosial mereka. Oke. Terima kasih Pak Pendeta Terima kasih, Pak Pendeta. atas Puji Tuhan, kesimpulannya. sama-sama. Nah, Sekarang karena udah selesai, Pak Pendeta udah kasih kesimpulan dan juga teman-teman udah kasih pendapat, kita udah diskusi, kita mau minta Pak Pendeta untuk berdoa, mendoakan teman-teman yang ada di rumah dan juga kita yang ada di studio ini. Baik, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami telah pelajari dari pelajaran yang indah pada saat ini, bagaimana kami harus membuat undangan, memberikan ajakan kepada orang-orang untuk melihat Kristus, untuk menikmati Kristus dengan pandangan mereka sendiri. Biarlah kami menjadi jembatan itu ya Tuhan, dan perpanjangan kerajaan-Mu bagi mereka yang sudah menanti-nantikan atau belum pernah melihat kuasa kasih Kristus. Berkatlah kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih juga kakak. Oke teman-teman, selesai sudah cornerstone kita yang di pelajaran ke-9 ini. Semoga teman-teman di rumah bisa mendapatkan kesimpulannya dan bisa diterapkan di dalam kehidupan masing-masing. Oke. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia dan mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.